Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Ahmad Faik Haidar, mahasiswa PJJ-PAI EN Syekh Nurjati kelas A38 akan membahas diskon dan cashback dalam ekosistem e-commerce di era digital. Fenomena diskon dan cashback era digital ini telah mengubah wajah perdagangan global, di mana e-commerce tumbuh pesat dan menawarkan diskon besar-besaran. Di Indonesia sendiri, transaksi e-commerce bahkan menyentuh lebih dari 500 triliun per tahun. Pertanyaannya, apakah praktek ini selaras dengan nilai-nilai syariah? Mari kita bahas lebih lanjut. Pada dasarnya, kita harus memahami bentuk, tujuan, dan mekanismenya, di mana diskon sendiri adalah pengurangan dari harga asal yang bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan. Cashback yaitu pengembalian sebagian nilai transaksi setelah pembelian selesai berupa reward atau poin yang dapat ditukarkan dengan saldo di e-commerce. Dan yang ketiga adalah voucher dan poin reward, yaitu bentuk turunan dari kode promo untuk meningkatkan penjualan agar pembeli melakukan pembelian berulang dengan ekosistem yang sama. Secara fikih muamalah, bahwa Allah telah memperbolehkan kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan perdagangan, tetapi janganlah memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang baik. Di hadis pun dijelaskan bahwa jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka. Hukum dasarnya boleh al-ibadah. Kenapa? Karena muamalahnya boleh selama tidak ada larangan. Yang kedua adalah ada unsur kerelaan. Yang ketiga, terhindar dari hal-hal yang tidak jelas. Dan yang keempat adalah keadilan, tidak ada pihak yang dirugikan. Diskon dalam perspektif muamalah. Harga asal tidak boleh dimanipulasi atau markup fiktif. Informasi diskon harus jelas, tidak menyesatkan, membingungkan, tidak mengandung unsur tadlis, penipuan, dan barang benar-benar tersedia sesuai promo dengan jumlah dan ketersediaan barang sama. Cashback dalam perspektif muamalah ini tidak terkait dengan skema kredit berbunga. Kalau cashbacknya halal, tidak terkait dengan skema kredit berbunga. Syarat ketentuan transparan dan mudah dipahami oleh pembeli. Tidak digunakan sebagai alat bait menuju produk riba. Dan nilai cashback tidak mengandung unsur maisir, judi, dan spekulasi yang lain. Sehingga cashback ini boleh jika cashback berupa pemberian hibah, kemudian jualah atau pembelian imbalan atas pembelian tertentu, dan haram jika termasuk riba. Isu kontemporer gharar riba dan ikhtikar. Gharar di mana tidak ada kejelasan dalam penjualan, misalnya flash sale, tiba-tiba stok habis, tiba-tiba promo waktu tertentu tapi tidak ada jelasan, kita tidak tahu stoknya berapa. Nah, itu termasuk gharar. Riba dalam cicilan, kita diharuskan membeli dengan sistem pay letter berbunga, itu nggak boleh. Ikhtikar, penimbunan, jika barang tersebut ditimbun,
kemudian dijual lagi dengan harga tinggi, nggak boleh. Kita coba studi kasus ya. Contohnya di berbagai platform media e-commerce, di Tokopedia atau TikTok Shop misalnya, dikategorikan hibah atau jualah, di mana cashbacknya kalau berbasis poin, tapi haram jika dikaitkan dengan pay letter berbunga. Di Shopee ada Shopee Tanam, ada diskon 99. Kalau memang itu asli maka boleh, tetapi kalau itu tidak jelas maka perlu kita antisipasi, dihindari. Apalagi kalau memang merujuk pada pay letter berbunga, itu jelas tidak diperbolehkan. Kemudian di Lazada juga ada sistem jualah yang diperbolehkan dengan syarat minimum pembelian. Misalnya kita beli 1 5.000, beli 2 ada diskon 4.000. Nah, pengurangan harga karena kita pembeli dengan jumlah tertentu itu tentu dibolehkan ya. Ataupun di platform penjualan syariah. Maka kita perlu memberikan rekomendasi sebagai seorang muslim, kita harus bisa memverifikasi harga asal. Misalnya membandingkan dengan berbagai platform, maka kita akan tahu harga umum pasar berapa, itu harga asalnya berapa. Kita perlu menghindari pay letter berbunga. Kita harus tahu ketentuan, syarat dan ketentuannya bagaimana, dan niat pembelian kita harus karena memang kebutuhan, bukan sekedar promosi atau keinginan semata. Untuk pelaku bisnis, maka tolonglah transparansi dari segi harga, cantumkan harga normal, real, asli. Desain promosi cashback berbasis hibah, jualah, bukan riba. Pastikan ketersediaan stok sama dengan jumlah stok yang di restock yang ada di penjualan e-commerce, serta konsultasi kepada Dewan Syariah apabila tidak memahami. Simpulannya bahwa e-commerce ini pada dasarnya diskon dan cashback ini boleh selama memenuhi prinsip tarodin, transparan, dan bebas dari tadlis, gharar, serta riba. Tapi kita perlu waspada terhadap manipulasi harga, cashback berbunga, ihtikar, untuk pelanggaran yang harus dihindari. Kemudian ke depan diperlukan literasi keuangan bagi seller maupun buyer agar bisa memahami keuangan Islam, regulasi syariah, serta adaptif terhadap ekosistem digital. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.